Dalam dunia hukum dan ketertiban, hanya ada sedikit posisi yang dihormati seperti posisi hakim. Orang-orang ini dipercaya untuk menegakkan keadilan, memastikan persidangan yang adil, dan menjaga integritas sistem hukum. Namun, apa yang terjadi jika seorang hakim yang seharusnya menjadi pilar moralitas justru terjerat dalam skandal yang menggemparkan negara? Hari ini, kami akan membahas kasus mengejutkan tentang hakim perempuan yang tertangkap bersama terdakwa. Hilangnya kehormatan para hakim yang dulunya dihormati ini telah membuat komunitas hukum tidak percaya. Hakim Mariel Suarez dalam sebuah pengungkapan mengejutkan yang telah mengejutkan komunitas hukum. Hakim Argentina Mariel Suarez telah terjebak dalam sebuah tindakan pelanggaran yang memalukan. Rekaman video yang bocor menunjukkan Hakim Suarez terlibat dalam perilaku yang tidak pantas dengan seorang terpidana pembunuh polisi, Christian Bustos, di dalam penjara di Trelew. Dalam dunia hukum dan ketertiban, di mana keadilan seharusnya ditegakkan, ada kalanya orang-orang yang dipercayakan untuk menegakkan hukum justru terjerat dalam urusan yang memalukan. Seperti halnya dengan Hakim Argentina Mariel Suarez yang baru-baru ini terungkap melakukan pelanggaran yang mengejutkan. Untuk memahami gawatnya situasi ini, kita harus menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum insiden yang mengguncang sistem peradilan ini. Semuanya berawal dari kasus Christian Bustos, seorang terpidana pembunuh polisi yang menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan petugas Leandro Roberts tahun 2008. Hakim Suarez bersama dengan dua hakim lainnya ditugaskan untuk memimpin kasus Bustos. Namun, sejak awal sudah terlihat jelas bahwa Suarez memiliki perbedaan pendapat mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada Bustos. Terlepas dari kenyataan bahwa Bustos secara terbuka mengakui pembunuhan tersebut selama persidangan, Suarez tampaknya bertekad untuk mengadvokasi pengurangan hukuman. Seiring berjalannya kasus ini, rumor mulai beredar mengenai ketertarikan Suarez yang tidak biasa terhadap kasus Bustos. Beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin ada hubungan pribadi antara hakim dan narapidana, sementara yang lain percaya bahwa Suarez memiliki motif tersembunyi untuk mendapatkan hukuman yang lebih rendah. Rumor ini semakin menguat ketika persidangan mencapai kesimpulannya. Kemudian, di hari yang menentukan tanggal 29 Desember, semuanya berubah. Sebuah klip video yang bocor mengejutkan komunitas hukum dan negara secara keseluruhan. Rekaman tersebut menangkap Hakim Suarez di dalam tembok penjara di Trelew, terlibat dalam sebuah tindakan intim dengan tidak lain adalah Christian Bustos sendiri yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan polisi Leandro Tito Roberts di Corcovado di tahun 2008. Video yang dengan cepat menjadi viral ini menunjukkan Suarez dan Bustos berbagi ciuman mesra di dalam sebuah ruangan di penjara. Rekaman yang mengejutkan itu membuat banyak orang tidak percaya, mempertanyakan integritas sistem peradilan dan ketidakberpihakan mereka yang dipercayakan untuk menegakkan hukum. Setelah video tersebut dirilis, Hakim Suarez berusaha meremehkan insiden tersebut dengan mengklaim bahwa itu semua adalah bagian dari penelitiannya untuk sebuah buku yang sedang ia tulis tentang kasus Bustos. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertama kalinya dia melihat Bustos dan dia berniat untuk melakukan wawancara dengannya. Namun, video yang bocor itu tampaknya menceritakan kisah yang berbeda, menimbulkan keraguan tentang niat Suarez dan menimbulkan pertanyaan serius tentang perilakunya. Pihak berwenang di Provinsi Chubut tidak membuang-buang waktu untuk memulai proses disipliner terhadap Hakim Suarez. Pengadilan Tinggi mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengakui perlunya menyelidiki keadaan pertemuan antara hakim dan terpidana pembunuh polisi. Pengadilan menekankan bahwa proses tersebut bertujuan untuk menentukan apakah Suarez telah melanggar undang-undang etika publik dan atau peraturan internal umum kehakiman. Skandal seputar Hakim Mariel. Perilisan video yang menggambarkan Hakim Mariel Suarez melakukan tindakan yang tidak pantas dengan terpidana pembunuh polisi Christian Bustos telah memicu kemarahan dan ketidakpercayaan publik. Rekaman yang mengejutkan tersebut telah menyebar ke seluruh negeri, membuat banyak orang mempertanyakan integritas sistem peradilan dan menuntut pertanggungjawaban. Ketika berita tentang skandal ini menyebar seperti api, platform media sosial dibanjiri dengan komentar-komentar yang mengungkapkan keterkejutan, kemarahan, dan kekecewaan. Orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk para profesional hukum, aktivis, dan warga negara biasa, menyuarakan kemarahan mereka terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang hakim yang dipercaya untuk menegakkan keadilan. Banyak orang menggunakan Twitter, Facebook, dan platform online lainnya untuk berbagi pemikiran mereka tentang masalah ini. Tagar seperti #JusticeBetrayed dan #SuarezScandal mulai menjadi tren, menjadi seruan bagi mereka yang menuntut jawaban dan keadilan. Reaksi publik sangat cepat dan tegas, dengan seruan agar Hakim Suarez bertanggung jawab atas tindakannya. Para ahli hukum dan komentator memberikan tanggapan atas skandal ini, menyoroti potensi konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Suarez. Mereka menekankan pentingnya menjaga standar etika tertinggi dalam peradilan dan perlunya tindakan disipliner yang cepat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Para pendukung hak-hak korban mengungkapkan
mengungkapkan kemarahan mereka atas keringanan hukuman yang diberikan kepada terpidana pembunuh polisi. Mereka berpendapat bahwa tindakan Hakim Suarez merusak upaya pencarian keadilan bagi keluarga korban dan mengirimkan pesan berbahaya bahwa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan keji bisa mendapatkan perlakuan istimewa. Skandal ini juga menarik perhatian organisasi-organisasi hak asasi manusia yang mengutuk perilaku hakim tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan ketidakberpihakan. Mereka menyerukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan mendesak otoritas peradilan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Para politisi dan tokoh masyarakat juga ikut menyuarakan kecaman. Beberapa menyerukan perombakan sistem peradilan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi di masa depan. Sementara yang lain menuntut peraturan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan integritas lembaga pengadilan. Menanggapi protes publik, pihak berwenang di Provinsi Chubut tidak membuang waktu untuk memulai proses disipliner terhadap Hakim Suarez. Pengadilan tinggi mengakui keseriusan tuduhan-tuduhan tersebut dan menekankan perlunya investigasi menyeluruh terhadap situasi yang berkaitan dengan pertemuan antara Suarez dan Bustos. Konsekuensi dari tindakan Hakim Suarez masih belum jelas, namun tuntutan publik akan pertanggungjawaban tidak tergoyahkan. Skandal ini telah mengekspos kerentanan dalam sistem peradilan dan menyoroti pentingnya menjaga standar etika tertinggi di antara mereka yang dipercayakan untuk menegakkan keadilan. Saat penyelidikan berlangsung, perhatian masyarakat tertuju pada hasilnya. Akankah Hakim Suarez menghadapi tindakan disipliner yang berat? Akankah tindakannya memiliki pengaruh yang luas terhadap peradilan Argentina? Pertanyaan-pertanyaan ini masih membayangi benak publik yang sangat ingin melihat keadilan ditegakkan dan integritas sistem hukum dipulihkan. Skandal yang melibatkan Hakim Mariel Suarez dan perilakunya yang tidak pantas dengan terpidana pembunuh polisi Christian Bustos telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap reputasi peradilan Argentina. Pengungkapan yang mengejutkan ini tidak hanya menodai citra Hakim Suarez, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas dan ketidakberpihakan seluruh sistem hukum. Insiden ini telah mengekspos kerentanan di dalam lembaga peradilan, membuat banyak orang mempertanyakan keefektifan mekanisme yang ada untuk mencegah pelanggaran semacam itu. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan telah terguncang karena mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka yang dipercayakan untuk menegakkan keadilan tidak kebal terhadap korupsi dan pelanggaran etika. Skandal ini juga menyoroti perlunya peraturan dan pengawasan yang lebih ketat di dalam lembaga peradilan. Banyak yang berpendapat bahwa insiden yang melibatkan Hakim Suarez merupakan indikasi masalah sistemik yang lebih besar yang harus ditangani untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Seruan untuk melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi semakin keras karena publik menuntut sistem peradilan yang adil, tidak memihak, dan bebas dari kesalahan. Reputasi peradilan Argentina, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, telah mengalami dampak yang signifikan. Insiden ini telah menarik perhatian terhadap potensi bias dan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keadilan dan ketidakberpihakan sistem peradilan, serta kemampuannya untuk memberikan keadilan kepada semua individu, terlepas dari latar belakang atau koneksi mereka. Skandal ini juga berdampak besar pada para korban dan keluarga mereka. Mereka merasa dikhianati dan kecewa karena tindakan Hakim Suarez telah merusak upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Insiden ini telah membuka kembali luka dan menimbulkan pertanyaan tentang ketulusan sistem hukum dalam memberikan penyelesaian dan pertanggungjawaban bagi para korban kejahatan. Dampak dari skandal ini tidak hanya terkait dengan kasus yang menimpa Hakim Suarez dan Christian Bustos. Skandal ini telah menimbulkan keraguan terhadap seluruh sistem peradilan, di mana banyak orang mempertanyakan keabsahan putusan-putusan masa lalu dan kredibilitas putusan-putusan yang akan datang. Insiden ini telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang sangat penting untuk mempertahankan masyarakat yang adil dan berjalan dengan baik. Lisa Taylor Wolfe. Selanjutnya, kita akan mengupas kasus yang mencengangkan dari Lisa Taylor Wolfe, seorang hakim wanita papan atas yang terjerat skandal perselingkuhan dengan narapidana yang usianya separuh lebih tua darinya. Lisa Taylor Wolfe, nama yang dulunya identik dengan keadilan dan kejujuran, mengawali perjalanannya di dunia hukum dengan cita-cita yang mulia. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Valparaiso di tahun 1986, Lisa dengan cepat dikenal sebagai ahli hukum yang brilian. Dedikasi dan kerja kerasnya membawanya menjadi hakim pengadilan tinggi di Pulaski County, di mana ia memimpin banyak kasus terkenal. Dikenal karena kecerdasannya yang tajam dan komitmennya yang teguh terhadap keadilan. Lisa dihormati dan dikagumi oleh rekan-rekannya. Dia bukan hanya seorang hakim, tetapi juga kepala asosiasi pengacara di wilayahnya, yang merupakan bukti kepemimpinan dan keahliannya. Lisa tampaknya ditakdirkan untuk
memiliki karir yang panjang dan sukses dengan reputasi yang tidak tercela. Namun, seperti yang akan segera kita ketahui, bahkan orang yang paling terhormat pun bisa menyerah dan tergoda. Kejatuhan Lisa dimulai ketika ia bertemu dengan seorang klien berusia 26 tahun yang namanya tidak dapat kami ungkapkan karena alasan hukum. Sedikit yang dia ketahui bahwa pertemuan ini akan mengarah pada skandal yang akan menodai reputasinya selamanya. Perselingkuhan antara Lisa Traylor-Wolf dan kliennya yang masih muda itu dimulai sebelum dia dipenjara, dan yang mengejutkan, perselingkuhan itu terus berlanjut bahkan setelah dia dihukum. Komisi Kualifikasi Yudisial Indiana yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas peradilan telah mengajukan 3 tuntutan disipliner terhadap Lisa. Tuduhan-tuduhan ini termasuk terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang klien dan merusak posisi yang ia jabat dengan penuh kehormatan. Kini, Lisa berada di persimpangan jalan, menghadapi kemungkinan larangan seumur hidup untuk memegang jabatan yudisial apapun di negara bagian tersebut. Konsekuensi dari tindakannya jauh melampaui kehidupan pribadi dan profesionalnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepercayaan yang kita berikan kepada mereka yang seharusnya menegakkan hukum dan dampak dari kecerobohan mereka terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Perselingkuhan antara Lisa Traylor-Wolf dan narapidana berusia 26 tahun itu dimulai sebelum dia dipenjara di lembaga pemasyarakatan Miami di Peru, Indiana. Diduga bahwa hubungan mereka tidak hanya bersifat fisik tetapi juga intim secara emosional, sehingga menghilangkan batasan antara batas-batas profesional dan pribadi. Pertemuan terlarang itu terjadi di ruang wawancara di lembaga pemasyarakatan, tempat di mana keadilan seharusnya ditegakkan, bukan dikompromikan. Ini adalah ruang di mana pengacara dan klien bertemu untuk mendiskusikan masalah hukum. Tetapi dalam kasus ini, ruang tersebut menjadi latar belakang skandal yang mengejutkan komunitas hukum. Komisi Kualifikasi Yudisial Indiana yang bertanggung jawab untuk menegakkan integritas peradilan telah mengajukan 3 tuntutan disipliner terhadap Lisa Traylor-Wolf. Tuduhan-tuduhan ini menyerang inti dari perilaku profesionalnya dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kelayakannya untuk menduduki posisi hakim. Tuduhan pertama terhadap Lisa adalah terlibat dalam hubungan seksual dengan seorang klien, yang jelas merupakan pelanggaran terhadap aturan etika yang mengatur profesi hukum. Tuduhan ini menyoroti tentang pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan Miami. Tuduhan kedua menuduh Lisa telah merusak integritas posisi hakim. Sebagai seorang hakim, ia diharapkan untuk menjunjung tinggi standar etika dan ketidakberpihakan tertinggi. Namun, keterlibatannya dalam hubungan terlarang dengan seorang klien mempertanyakan kemampuannya untuk tetap tidak bias dan adil dalam penilaiannya. Tuduhan ketiga menuduh bahwa Lisa melanggar kewajiban kesetiaan terhadap profesi hukum. Sebagai anggota pengacara, ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi dan integritas komunitas hukum. Tindakannya tidak hanya menodai reputasinya sendiri, tetapi juga membayangi seluruh profesi. Tuntutan masyarakat akan keadilan telah didengungkan. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban dan ingin melihat sistem hukum meminta pertanggungjawaban Lisa Traylor-Wolf atas tindakannya. Konsekuensi dari perselingkuhannya jauh melampaui kehidupan pribadinya karena hal itu telah mengikis kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga pengadilan. Lisa kini menghadapi momen penting dalam karirnya. Pengadilan ini pada akhirnya akan menentukan nasibnya dan menentukan beratnya konsekuensi yang akan dihadapinya. Jika terbukti bersalah, Lisa dapat dilarang seumur hidup untuk memegang jabatan yudisial apapun di negara bagian tersebut. Hal ini akan menandai akhir dari karirnya yang menjanjikan dan menjadi pengingat bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, terlepas dari posisi atau reputasinya. Saat proses hukum berlangsung, sorotan mata publik akan tertuju pada kasus ini. Hasilnya tidak hanya akan menentukan masa depan Lisa Traylor-Wolf, tetapi juga mengirimkan pesan yang kuat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Skandal yang melingkupi Lisa Traylor-Wolf tidak hanya menodai reputasinya sendiri, tetapi juga membayangi seluruh sistem peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan telah terguncang ketika mereka bergulat dengan kesadaran bahwa bahkan mereka yang berada dalam posisi berkuasa pun dapat menyerah pada godaan. Dampak dari skandal ini sangat besar. Masyarakat menuntut akuntabilitas dan transparansi, menyerukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran kepercayaan seperti itu tidak terjadi lagi. Integritas sistem peradilan dipertaruhkan, dan konsekuensi dari tindakan Lisa bergema jauh melampaui kasusnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa kasus-kasus seperti perselingkuhan Lisa Traylor-Wolf dapat merusak kepercayaan publik terhadap peradilan. Ketika seorang hakim, seseorang yang seharusnya bersikap tidak memihak dan adil, terlibat dalam pelanggaran, hal ini menimbulkan keraguan tentang keadilan dari keseluruhan proses hukum. Skandal ini juga menyoroti kerentanan sistem peradilan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menjadi
menjadi pengingat bahwa mereka yang berada dalam posisi otoritas harus memiliki standar perilaku tertinggi untuk memastikan integritas proses hukum. Setelah skandal ini, ada seruan untuk peraturan dan pengawasan yang lebih ketat dalam profesi hukum. Banyak yang berpendapat bahwa sistem yang ada saat ini tidak dilengkapi untuk mencegah pelanggaran semacam itu, dan bahwa langkah-langkah yang lebih kuat perlu diterapkan untuk melindungi terhadap pelanggaran kepercayaan di masa depan. Komunitas hukum sendiri juga berjuang menghadapi dampak dari tindakan Lisa. Skandal ini telah memicu diskusi internal tentang perlunya pelatihan etika yang lebih baik dan komitmen baru untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Penting untuk diingat bahwa tindakan Liza Trailer-Wolf tidak mewakili seluruh profesi hukum. Ada banyak hakim dan pengacara yang menjunjung tinggi standar etika dan integritas tertinggi. Namun, skandal ini menjadi pengingat bahwa kesalahan satu orang saja bisa berdampak luas. Hakim Distrik Lincoln County, Tracy Soderstrom. Selanjutnya, kami memiliki sebuah kisah yang akan membuat Anda tak bisa berkata-kata. Di kota kecil Lincoln County, Oklahoma, seorang hakim distrik terjebak dalam skandal yang membuat gempar masyarakat. Hakim Distrik Lincoln County, Tracy Soderstrom, yang baru saja dilantik sebagai hakim, telah menjadi pusat kontroversi setelah perilakunya yang mengejutkan selama persidangan kasus pembunuhan tingkat tinggi. Tindakan Soderstrom tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan ketidakberpihakannya, tetapi juga menimbulkan bayang-bayang kelam di seluruh sistem peradilan. Hakim Agung Oklahoma John Kane mengatakan bahwa ia ingin Hakim Lincoln County Tracy Soderstrom dicopot dari jabatannya. Wanita berusia 50 tahun itu mengirim pesan kepada jurusita selama persidangan seorang anak berusia 2 tahun yang dipukuli hingga tewas di tahun 2018. Semuanya berawal dari sebuah persidangan pembunuhan yang mencengkeram kota kecil Lincoln County, Oklahoma. Christian Marshall dituduh melakukan pemukulan brutal hingga tewas terhadap Braxton Dunker yang berusia 2 tahun, dan ruang sidang dipenuhi dengan ketegangan dan kesedihan. Tidak banyak yang tahu bahwa kejutan yang sebenarnya akan datang dari sumber yang tak terduga. Hakim Ketua Tracy Soderstrom. Selama persidangan, perilaku Soderstrom membuat banyak orang terheran-heran dan tidak percaya. Rekaman pengawasan mengungkapkan bahwa dia terus-menerus asik dengan ponselnya, tampaknya tidak menyadari betapa seriusnya persidangan tersebut. Ketika persidangan berlangsung, terlihat jelas bahwa perhatiannya tidak tertuju pada kasus yang sedang berlangsung, melainkan pada pengiriman lebih dari 500 pesan singkat kepada jurusita. Pesan-pesan ini sangat mengejutkan. Soderstrom mengejek para jaksa penuntut, menyebut ibu balita yang meninggal sebagai pembohong, pendusta, dan mempertanyakan integritas seluruh jaksa penuntut. Dia bahkan membuat komentar yang tidak pantas tentang penampilan seorang juri dan menyatakan kekagumannya pada seorang petugas polisi yang bersaksi. Ketika penyelidikan terhadap skandal Hakim Tracy Soderstrom terungkap, isi teks yang dia kirimkan selama persidangan pembunuhan melukiskan gambaran yang mengganggu tentang perilaku dan pola pikirnya. Teks-teks ini mengungkapkan pengabaian sepenuhnya terhadap profesionalisme, ketidakberpihakan, dan beratnya kasus ini. Teks-teks Soderstrom dipenuhi dengan komentar-komentar yang menghina para jaksa penuntut, yang menunjukkan bias yang jelas terhadap jaksa penuntut. Dia menyebut mereka tidak kompeten, dan bahkan mempertanyakan penampilan fisik jaksa penuntut umum dengan bertanya, mengapa dia memiliki tangan bayi. Jelas terlihat bahwa Soderstrom telah mengambil keputusan mengenai kesalahan terdakwa, dan secara aktif mencoba untuk melemahkan kasus jaksa, namun tidak berhenti sampai di situ. Teks-teks Soderstrom juga berisi komentar-komentar yang tidak pantas mengenai para juri dan saksi. Dia mempertanyakan apakah seorang juri mengenakan wig dan berspekulasi tentang penampilan seorang saksi, bahkan sampai menanyakan apakah mereka memiliki gigi. Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang-orang yang terlibat dalam persidangan dan sama sekali tidak menghargai keseriusan persidangan. Mungkin yang paling mengejutkan adalah diskusi tentang hukuman. Soderstrom terlibat dalam pembicaraan dengan jurusita tentang kemungkinan hukuman untuk terdakwa, Christian Marshall. Dia menyarankan bahwa dakwaan pembunuhan tingkat 2 hanya akan menghasilkan hukuman minimal 2 hingga 4 tahun penjara. Ketika jurusita menunjukkan bahwa Marshall telah menjalani hukuman selama itu, Soderstrom hanya menjawab, "Ya." Diskusi ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap keadilan dan beratnya kejahatan yang dilakukan. Isi dari teks-teks ini tidak diragukan lagi menunjukkan ketidakprofesionalan, bias, dan kurangnya rasa hormat terhadap proses pengadilan. Jelas bahwa dia telah membentuk pendapatnya dan secara aktif bekerja melawan jaksa. Akibat dari tindakannya sangat luas, menimbulkan keraguan akan keadilan dan integritas persidangan. Konsekuensi dari pelanggaran mengejutkan Hakim Tracy Soderstrom sangat cepat dan parah, sehingga mengejutkan komunitas hukum dan publik. Ketika skandal ini terungkap, dampak dari tindakan Soderstrom semakin terlihat jelas. Pertama dan terutama, Soderstrom diberhentikan sementara dari posisinya sebagai hakim distrik. Penangguhan ini merupakan langkah penting untuk memastikan integritas sistem peradilan dan untuk memungkinkan penyelidikan menyeluruh atas kesalahannya. Hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa perilakunya tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat di ruang sidang.
Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Soderstrom menyatakan bahwa ia menanggapi tuduhan ini dengan sangat serius dan meminta akses ke seluruh catatan dari Dewan Pengaduan Yudisial. Hal ini mengindikasikan bahwa Soderstrom bermaksud untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Namun, pernyataan pengacaranya tidak banyak membantu meredam kemarahan dan kekecewaan yang dirasakan masyarakat. Jaksa wilayah Adam Panther yang terlibat langsung dalam persidangan menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas perilaku Soderstrom. Dalam sebuah pernyataan kepada surat kabar lokal, ia menyoroti fakta bahwa Soderstrom telah menghabiskan waktu berjam-jam selama persidangan pembunuhan dengan terpaku pada ponselnya di media sosial alih-alih memperhatikan bukti-bukti. Ia juga mengutuk upaya Soderstrom untuk melemahkan kemampuan negara untuk menuntut seorang pembunuh anak dengan sukses. Pernyataan Panther menjelaskan betapa seriusnya tindakan Soderstrom dan dampak yang ditimbulkannya terhadap upaya penegakan keadilan. Konsekuensi dari kesalahan Soderstrom melampaui penangguhan sementara. Ketua Mahkamah Agung Oklahoma merekomendasikan pemecatannya dari bangku hakim dengan alasan bahwa ia telah melalaikan tugasnya, memiliki keberpihakan yang besar, dan tidak memiliki temperamen yang baik untuk menjadi hakim. Rekomendasi ini mengisyaratkan beratnya tindakannya dan perlunya pertanggungjawaban. Skandal hakim Tracy Soderstrom memiliki dampak luas yang melampaui kesalahannya sendiri. Skandal ini telah membayangi integritas sistem peradilan dan mengguncang kepercayaan publik terhadap peradilan. Peran hakim adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Mereka dipercayakan dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa supremasi hukum ditegakkan dan keadilan ditegakkan. Namun, perilaku Soderstrom yang mengejutkan selama persidangan pembunuhan telah mempertanyakan fondasi sistem peradilan. Publik berharap hakim tidak bias, profesional, dan berdedikasi untuk menegakkan keadilan. Perilaku Soderstrom, seperti yang terungkap melalui teks-teksnya, menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip ini. Pernyataan-pernyataannya yang menghina para jaksa penuntut, komentar-komentarnya yang tidak pantas mengenai para juri dan saksi, serta diskusi-diskusi mengenai hukuman menunjukkan kurangnya keadilan dan ketidakberpihakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah terdakwa dapat benar-benar mendapatkan pengadilan yang adil ketika hakim yang mengawasi kasusnya bias dan tidak profesional. Skandal yang melingkupi Soderstrom telah mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Skandal ini menyoroti kerentanan sistem terhadap bias pribadi dan perilaku buruk dari mereka yang memiliki kekuasaan. Publik mengandalkan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti, bukan opini pribadi atau perilaku yang tidak pantas. Ketika kepercayaan tersebut rusak, maka hal itu akan merusak fondasi sistem peradilan. Hakim Pengadilan Keluarga Dawn Gentry. Selanjutnya, Hakim Pengadilan Keluarga Dawn Gentry yang dulunya merupakan sosok yang dihormati di komunitas hukum, telah terjebak dalam skandal yang membuat heboh seluruh Kentucky. Tuduhan terhadap Hakim Pengadilan Keluarga Dawn Gentry sangat mengejutkan. Dawn Gentry dituduh minum-minum dan melakukan hubungan seks di kantor pengadilan, serta membalas dendam kepada mereka yang tidak mendukung kampanyenya dari segi keuangan. Ia dituduh menciptakan suasana gaduh dan tidak pantas di dalam gedung pengadilan, terlibat dalam perilaku yang sama sekali tidak pantas dilakukan oleh seorang hakim. Tuduhannya mulai dari mempekerjakan pacar dan teman satu timnya di band hingga mengizinkan minum-minum selama jam kerja. Tetapi tuduhan pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaanlah yang paling menarik perhatian. Salah satu tuduhan yang paling meresahkan adalah bahwa Gentry memaksa seorang pegawai pengadilan veteran untuk mengundurkan diri agar ia dapat mempekerjakan kekasihnya yang terkenal, Stephen Penrose, seorang mantan pendeta. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini menyoroti sejauh mana Gentry bersedia melakukan apa saja demi kepentingan pribadinya. Selain itu, Gentry juga diduga menyimpan foto-foto telanjang Penrose di telepon genggamnya, yang semakin mengeruhkan batasan antara urusan pribadi dan profesional. Dengan adanya bukti-bukti eksplisit seperti itu, menimbulkan pertanyaan serius mengenai penilaian Gentry dan kelayakan tindakannya sebagai hakim. Namun, tuduhan tidak berhenti sampai di situ. Gentry juga dituduh mengusulkan sekretarisnya, Laura Aubrey, untuk melakukan hubungan seks bertiga dengannya dan Penrose. Pengungkapan yang mengejutkan ini tidak hanya menunjukkan pengabaian sepenuhnya terhadap batas-batas profesional, tetapi juga menyoroti penyalahgunaan kekuasaan yang diduga dilakukan oleh Gentry. Sangat meresahkan untuk berpikir bahwa seseorang yang berada dalam posisi otoritas akan mengeksploitasi kekuasaan mereka sedemikian rupa. Selama sidang pelanggaran, Aubrey bersaksi bahwa mereka bertiga melakukan lelucon dengan membuat suara mendengus di dalam ruang hakim untuk didengar oleh karyawan lain. Perilaku kekanak-kanakan dan tidak profesional ini semakin menambah daftar
tuduhan yang terus bertambah terhadap Gentry. Jelas bahwa ia tidak hanya gagal menegakkan martabat dan rasa hormat yang diharapkan dari seorang hakim, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang toksik dan tidak pantas bagi orang-orang di sekitarnya. Kesaksian dari penjaga gedung pengadilan, panitera, dan staf lainnya semakin mendukung tuduhan terhadap Gentry. Mereka melaporkan bahwa mereka menemukan botol-botol minuman keras kosong di dalam ruangannya, yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap peraturan dan kebijakan yang mengatur gedung pengadilan. Selain itu, mereka juga mendengar suara nyanyian dan permainan gitar yang berasal dari balik pintu tertutup yang semakin menambah suasana kacau dan tidak profesional yang diduga dilakukan oleh Gentry. Seorang pengacara, Catherine Schultz, dengan berani maju ke depan dan mengatakan kepada panel bahwa Gentry menciumnya di kamar mandi gedung pengadilan dan juga melamarnya untuk melakukan hubungan seks bertiga. Kesaksian Schultz adalah bukti keberanian yang diperlukan untuk berbicara menentang seseorang yang memiliki kekuasaan. Kesaksiannya semakin memperkuat pola pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dituduhkan kepada Gentry. Konsekuensi dari tindakan yang dituduhkan kepada Gentry sangat meluas, tidak hanya mempertanyakan keadilan dan ketidakberpihakan kasus-kasus yang dipimpinnya, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Sangatlah penting bagi para hakim untuk menjunjung tinggi standar integritas dan profesionalisme tertinggi, dan tindakan yang dituduhkan kepada Gentry jelas-jelas tidak sesuai dengan harapan tersebut. Tuduhan terhadap hakim pengadilan keluarga Dawn Gentry lebih dari sekadar pelecehan seksual dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia juga diduga melakukan pembalasan terhadap para pengacara yang tidak mendukung atau bekerja untuk kampanye politiknya. Pola perilaku yang mengganggu ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemampuan Gentry untuk memisahkan kepentingan pribadi dan profesionalnya. Salah satu bentuk pembalasan yang dituduhkan adalah penahanan penugasan perwalian yang menguntungkan sebagai bentuk hukuman. Pengacara yang menolak untuk mendukung atau bekerja pada kampanye pemilihan kembali Gentry di tahun 2018 dilaporkan akan mendapati diri mereka dirugikan ketika harus menerima penugasan yang sangat diminati ini. Praktik ini tidak hanya merusak keadilan dan ketidakberpihakan sistem peradilan, tetapi juga merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Penundaan penugasan pengampuan sebagai alat penghukuman sangat meresahkan. Kasus-kasus pengampuan melibatkan kesejahteraan dan perawatan individu-individu yang rentan, dan sangat penting bahwa kasus-kasus ini ditangani dengan integritas dan profesionalisme tertinggi. Dengan menggunakan penugasan ini sebagai bentuk pembalasan, Gentry tidak hanya membahayakan kesejahteraan mereka yang terlibat, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tuduhan pembalasan ini semakin menyoroti sejauh mana Gentry bersedia melakukan hal tersebut demi kepentingan pribadi dan politiknya. Sangat memprihatinkan bahwa seseorang yang berada dalam posisi berkuasa akan menggunakan otoritasnya untuk menghukum mereka yang tidak sejalan dengan keinginannya. Perilaku ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga merupakan pelanggaran yang jelas terhadap prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan yang seharusnya menjadi pedoman bagi tindakan seorang hakim. Konsekuensi dari dugaan pembalasan yang dilakukan Gentry sangat luas. Para pengacara yang menjadi sasaran bentuk hukuman ini kemungkinan besar menghadapi kemunduran profesional dan implikasi finansial. Selain itu, integritas sistem peradilan secara keseluruhan juga dipertanyakan. Kepercayaan publik terhadap keadilan dan ketidakberpihakan pengadilan sangat penting bagi demokrasi yang berfungsi, dan setiap pelanggaran terhadap kepercayaan tersebut harus ditanggapi dengan serius. Skandal yang menimpa hakim pengadilan keluarga Dawn Gentry berdampak besar pada reputasi peradilan Kentucky. Dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya telah menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan dan ketidakberpihakan sistem pengadilan, membuat banyak orang bertanya-tanya bagaimana perilaku seperti itu bisa dibiarkan begitu lama. Tuduhan terhadap hakim pengadilan keluarga Dawn Gentry telah memberikan guncangan di seluruh komunitas hukum, dan tanggapan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukannya sangat cepat dan tegas. Komisi Yudisial yang beranggotakan 5 orang dengan keputusan bulat memecat Gentry dari kursi hakim setelah melihat tingkat keparahan dan pola tindakan yang dituduhkan kepadanya. Keputusan bulat ini mencerminkan gawatnya situasi dan perlunya meminta pertanggungjawaban para hakim atas perilaku mereka. Keputusan komisi untuk mencopot Gentry dari bangku hakim tidak diambil begitu saja. Hal ini didasarkan pada penyelidikan menyeluruh atas tuduhan dan pertimbangan yang cermat atas bukti yang diajukan. Komisi menyimpulkan bahwa tindakan Gentry merupakan pola perilaku yang tidak pantas dan berulang kali melakukan penilaian yang sangat buruk baik di dalam maupun di luar sidang. Keputusan ini diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap peradilan dan menegakkan integritas sistem pengadilan. Terima kasih telah menonton. Klik video di layar Anda untuk konten serupa.